Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Wulandari dengan NPM 062430701433 Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D3 Teknik Komputer kelas 3CC. Jadi di sini saya akan membuat atau membangun sebuah web server Apache dengan dukungan PHP, MySQL, dan juga PHP MyAdmin. Di sini saya akan menggunakan dua virtual mesin yang akan berperan sebagai server dan juga klien. Servernya itu berupa virtual mesin Debian dan juga untuk kliennya itu saya menggunakan Ubuntu. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita akan setting terlebih dahulu network dari masing-masing virtual mesinnya. Untuk Debian, eh, setting networknya kita menggunakan dua adapter. Yang adapter pertama itu menggunakan NAT dan yang kedua itu kita menggunakan internal network. Untuk klien sendiri, itu kita memakai eh, internal network. Itu cukup satu adapter saja, tidak perlu dua. Kemudian kita jalankan kedua virtual mesin ini. Oke, kedua virtual mesin sudah berjalan. Sekarang kita masuk ke server Debian terlebih dahulu. Dari sini saya akan login ke user saya dulu. Nah, setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke super user atau root saya dengan mengetik atau menggunakan perintah sumin, masukkan password. Nah, ini saya sudah masuk ke root. Kemudian kita clear. Nah, di sini saya akan menginstal Apache Web Servernya, tapi sebelum itu saya akan update repository terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt update. Nah, untuk menjalankan ini kalian harus terhubung ke internet dulu ya teman-teman. Nah, sudah kita lanjut kita install Apache Web Servernya menggunakan perintah apt install Apache 2. Nah, ini sendiri itu untuk menjawab secara otomatis kalau misalkan servernya itu butuh konfirmasi dari user. Kemudian kita klik. Oke, karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita akan cek status dari ini tadi yang sudah kita download tadi, sudah kita install tadi, dengan menggunakan perintah systemctl status Apache 2. Oke, nah ini statusnya itu udah aktif ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut uji dari browser yang ada di klien. Tapi sebelum itu, kita kontrol aja terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu IP-nya sebelum kita menguji di browser. Jadi kita akan cek IP yang ada di server Debian ini. Dengan klik perintah IPA. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa kita menggunakan interface yang ketiga ya, INP0S8. Itu IP-nya adalah 192.168.1433. Jadi inilah IP yang bakal digunakan untuk menguji server yang sudah kita download tadi, apakah berjalan atau tidak. Nah, untuk mengujinya itu kita buka di klien Ubuntu. Ini kita masuk dulu. Nah, untuk untuk mengecek ke apakah Apache yang sudah kita install tadi berjalan, kita masuk ke klien Ubuntu, kita klik Firefox ini. Oke, sudah kita klik http://192.168.143.3. Nah, ini IP yang sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian kita klik. Nah, kalau muncul seperti ini, Apache Debian Default Page, itu artinya Apache Debian-nya itu sudah berjalan. Atau yang sudah kita install tadi itu berjalan ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita kembali ke Debian. Kita clear dulu ya. Kemudian kita install PHP dan juga modul pendukungnya. Jadi kita ketik apt install PHP tiba
Nah, ini adalah perintah untuk menginstal PHP, yaitu apt install PHP, libbaca, strip mood, strip PHP, PHP strip MySQL. Nah, jadi libbaca mood PHP ini sendiri adalah modul Apache agar nantinya kita bisa mengakses file PHP yang akan kita buat. Kemudian kita langsung klik aja. Nah, oke, sudah. Di sini kita restart. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat file PHP. Nah, bagaimana sih caranya? Sebelum itu kita masuk ke direktori HTML dulu. Kita ketik cd, paper, kemudian slash. Dan kita lihat dulu. Kita lihat dulu apakah di dalam direktori ini ada file HTML. Kita klik ls. Oke, ada HTML. Kemudian kita masuk ke HTML itu. Oke, jika sudah jika tampilan sudah seperti ini, berarti kita bisa membuat file PHP. Caranya gimana? Kita ketik nano info PHP. Jadi file itu akan bernama info PHP. Nah, jadi kalian isi file info PHP tadi dengan ini seperti yang ada di layar. Nah, jika sudah, kalian Ctrl U, Enter, kemudian Ctrl X untuk menyimpannya. Oke, jika sudah kalian tulis dan sudah kalian simpan, kalian bisa menguji akses file ini di Ubuntu tadi. Kita beralih ke Ubuntu. Ini. Nah, kita tambahin lagi perintahnya. http://192.168.143/info.php. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya file yang sudah kita buat atau yang sudah kita konfigurasi tadi itu sudah dapat diakses, teman-teman. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke Debian. Kita clear dulu. Nah, saatnya saya akan menginstal MySQL-nya. Kita akan ketik, untuk menginstalnya, kita ketik Nah, jadi kita akan menginstal MariaDB atau MySQL-nya itu menggunakan perintah apt install MariaDB server, MariaDB client min y. Ini kita enter. Nah, jika sudah kita lihat status dari MySQL-nya ini. Nah, sudah aktif, berarti kita ke pro- bisa lanjut ke progres selanjutnya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi awal keamanan MariaDB. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu kita ketik MariaDB secure installation. Nah, nanti ada muncul beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Nah, ini kita enter aja. Nah, ini kita jawab yes. Ini juga yes. Terus kita masukkan password. Ya, ini kita yes. Yes juga. Ini juga. Ini juga. Oke. Sudah selesai konfigurasi pengenanya. Kita akan mencoba login ke MariaDB yang sudah kita install tadi dengan ketik MySQL. Ini, masukkan password yang sudah kita setting tadi. Nah, ini adalah tampilan jika sudah masuk ke dalam database, masuk ke dalam MySQL. Sudah, kita akan exit dulu. Kita clear. Nah, kemudian kita akan instalasi PHP admin-nya. Jadi kita akan ketikkan perintah
Klik install, enter. Nah, ini adalah tampilan sesudah kita menginstal PHP admin akan seperti ini. Nah, kemudian kita reload dulu. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan menguji akses PHP adminnya, yaitu di Ubuntu tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan ganti aja. Berarti karena kita akan mengecek PHP admin, kita tulis di sini PHP mulai admin slash admin. Nah, kalau sudah bisa dijalankan akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan login dengan username dengan password yang sudah kita setting sebelumnya. Kita login. Nah, kalau seperti ini berarti artinya PHP admin sudah bisa diakses melalui klien. Selanjutnya kita akan membuat database sederhana dan juga user sederhana. Sebelum itu kita masuk ke MySQL dulu, masukkan password. Nah, kemudian kita masukkan perintah create untuk membuat database. Kita buat database DB Praktikum 1. Jadi kita akan create database DB Praktikum 1, enter. Kemudian kita lanjut create user. Nah, akan buat serve web 1 dulu. Kita enter, oke. Terus kita masuk ke perintah URL DB Praktikum 1. Nah, kita enter. Kemudian kita ke flush. Oke. Kemudian kita exit. Nah, jadi itulah perintah kalau kalian membuat database. Oh, sebelum itu kita lihat dulu apakah dia sudah terbuat atau belum database-nya. Kita show database untuk melihat apakah database yang sudah kita buat tadi masuk atau belum. Nah, ada ya teman-teman DB Praktikum 1. Kemudian kita exit, kita clear. Nah, sudah, kita akan menguji koneksi PHP ke database. Nah, kita akan membuat file baru untuk menguji konektivitas ke database itu. Jadi, cara membuat file tadi, kita nano koneksi PHP. Nah, ini saya akan membuat file PHP dengan nama koneksi. Nah, oke, kita isi file. Terus selanjutnya kita akan membuat atau menguji koneksi PHP ke database. Sebelum itu, kita membuat dulu file koneksi PHP. Caranya ialah dengan nano koneksi PHP. Kemudian, kalian ketik perintah ini. Kalian ketik atau kalian isi file koneksi PHP dengan ini. Host, user, password sesuai dengan yang sudah kita buat di MariaDB sebelumnya. Nah, jika sudah kalian simpan, yaitu dengan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Nah, jika sudah, kalian bisa menguji koneksinya ke klien Ubuntu-nya. Jadi, kita masuk ke klien Ubuntu, kemudian kita ketik koneksi. Nah, jika muncul seperti ini, artinya koneksi berhasil dan antara PHP, MySQL, dan Apache telah terhubung dengan benar. Baiklah, seperti itulah
video mengenai, eee, web server sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku assalamualaikum. Itu tidak